Baiklah, jadi selamat malam semuanya. Ini adalah perjumpaan kita yang sebelum terakhir, satu sebelum terakhir. Nanti minggu depan ini yang terakhir tanggal 22, kemudian nanti tanggal 23 kalian ujian praktikum ya. Mas Risa PPT-nya udah tak kirim ya Mas? Sudah, Prof. Sudah Oke, sampean ya. jadi ini berikutnya adalah spesies, ada genusnya Trichostrongylus, spesiesnya Trichostrongylus globreformis, atau nama lainnya Trichostrongylus instabilis. Habitat dan inang definitif. Jadi habitatnya ini di bagian atas daripada duodenum, abomasum domba, kambing, sapi, unta, babi, kelinci, dan juga bisa mengenai manusia. Ya. Spesies dari Trichostrongylus itu banyak sekali. Ada yang Columbiformis atau nama lainnya instabilis. Ini pada usus halus. Kadang juga bisa ditemukan pada abomasum domba, kambing, sapi, babi, manusia. Kemudian Faculatus pada usus halus domba, kambing, rusa. Vitrinus pada usus halus kambing, domba, unta, kelinci, manusia. Capricola usus halus kambing, domba, kambing. Probolurus usus halus domba, unta, manusia. Kemudian Trichostrongylus X itu kan artinya kapak ya. Itu nama lainnya adalah extenuatus. Predileksinya pada abomasum, kambing, domba, sapi, rusa, menjangan, babi, kuda, keledai, juga bisa di manusia. Nah, kemudian ini adalah bagian anterior dan posterior daripada Trichostrongylus ini. Ini yang di tanda panah arrow ini adalah excretory nodes, atau ini yang posisinya ada di regio esophageal ya. Untuk yang seperti ini kalian bisa membuka di PPT yang saya berikan tentang gambar-gambar foto daripada cacing ini, dari nematode ini. Kemudian sebelah kanan ini adalah bagian posterior dari cacing jantan Trichostrongylus axei. Ini yang ungu, ini adalah spekulum, ada sepasang. Kemudian di sini ini ada gubernaculum di sini. Ini adalah bursal rays, kiri kanan ini ya. Bursal rays yang ini sebagai alat bantu untuk menekan posisi tubuh daripada yang betina pada waktu mereka mengadakan kopulasi. Kemudian ini berikutnya adalah ekor dari jantan Trichostrongylus lancip ya. Kemudian ini yang jantan, gambar yang jantan bagian posterior dari Trichostrongylus vitrinus. Habitatnya usus halus, kadang juga di abomasum ya. Jadi abomasum itu berarti eh, ke depan ya. Kemudian inang definitifnya ruminansia, kemudian morfologinya disesuaikan dengan gambar ini, bisa dilihat gambarnya. Ini gambar daripada Cowperia. Kemudian yang ini adalah bagian ekor daripada Cowperia itu sendiri juga. Spesies-spesies dari genus Cowperia adalah Curtisei, kambing domba, Pectinata, sapi domba, kemudian Oncophora, sapi domba, kadang juga kuda. Nah, berikutnya adalah habitatnya di usus halus. Inang definitifnya sapi dan ruminansia. Morfologi bisa dilihat di gambar. Nah ini dia. Ini adalah bagian daripada cephalic vesicle. Ya. Bentuknya semacam kepala ini dilengkapi dengan baret. Ya. Ini adalah bagian posterior dari cacing yang jantan. Ya. Ini
paralel, race-nya ini paralel, ya, berjalan seiring. Kemudian juga cukup panjang, bentuk silinder. Kemudian ini ekor, ya, daripada female. Kemudian ini adalah telurnya cukup besar ukurannya. Berikutnya adalah spesies Hemoncus contortus. Genusnya Hemoncus, spesiesnya Hemoncus contortus. Habitat dan inang definitif. Abomasum dari kambing domba, sapi, dan ruminansia lainnya. Ini juga disebut dengan stomach worm atau wireworm, ya. Atau juga disebut dengan cacing tonggak tukang cukur. Ya. Nah, ini yang khas dari Hemoncus contortus. Bagian posterior dari cacing jantan, ini bagian anterior dari cacing Hemoncus. Ini yang ada durinya. Ini kita sebut dengan cervical papil. Ya, jadi tolong nanti kalian ingat pada waktu ujian praktikum tanggal 23. Ya, ini sering keluar. Ya. Kemudian ini adalah sepertiga anterior. Ini adalah vulva flap. Ini juga pasti keluar juga vulva flap dari cacing Hemoncus betina. Ya. Kalau Mesistosirus dia tidak punya vulva flap. Perbedaannya di sana. Kemudian ini juga buka kapsul dari Hemoncus. Ini adalah hasil foto dari SEM, Scanning Electron Micrograph. Spesies lain dari Hemoncus adalah Hemoncus placei. Ya. Habitat dan inang definitifnya abomasum sapi. Perbedaannya dengan Contortus, ya, adalah panjangnya spikula, ujung spikula, dan jarak penonjolannya itu yang kita sebut dengan bulb. Hanya kan dia sering juga cacing ini disebut juga dengan barber spulwum atau tonggak tukang cukur. Jadi tonggak tukang cukur bukan anunya, tapi gambaran daripada eh, kios ini atau ruko ini memang dia beraktivitas tukang potong rambut. Ya, bentuknya silinder. Bentuknya silinder kemudian diputar dengan elektromagnetik, warnanya ada merah, putih. Sekarang malah ada modifikasi merah dan biru, ya. Tapi sebetulnya maksud daripada Hemoncus itu merah dan putih. Karena merah usus dari Hemoncus ini berisi darah, putihnya ini adalah ovarium. Nah, ini nanti kalian lihat di PPT saya yang khusus mengenai siklus hidup. Genus Mesitosirus. Mesitosirus itu genusnya 11-12 mirip, seperti kembar dengan Hemoncus. Hanya Mesitosirus telurnya berwarna lebih gelap. Satu itu. Yang kedua, Mesitosirus betina tidak punya vulva flap. Tidak dilengkapi vulva flap. Jadi tolong diperhatikan. Nanti kalau kalian ujian praktikum tanggal 23, yang ada vulva flap itu hanya Hemoncus betina. Dan itu pasti keluar. Habitat yang definitif sama juga pada abomasum, sama juga pada ruminansia, dan cacing-cacing ini termasuk cacing penghisap darah, ya, pada ruminansia, ya, itu penghisap darah. Jadi kalau penghisap darah pada karnivora itu kalian tahu, ya, adanya ankylos. Kalau pada ruminan ya ini. Terus ini inangnya ada zebra, kerbau bisa juga, lambung babi bisa. Nah ini. Dan ini yang sangat spesifik. Ini seakan-akan mereka itu mengatupkan kedua tangannya, ya. Jadi ini juga keluar. Nanti dikeluarkan paling posterior dari Mesistosirus. Tolong diperhatikan. Kalau di bagian posterior nanti dikeluarkan posterior
cacing jantan dari Mesitosilus. Ini seakan-akan nampak tangannya seperti bertepuk. Nah ya ini kalian harus ingat karena besok itu kan masih anu ya Mas. Besok kan masih apa namanya? Masih praktikum ya. Ujiannya kan di 23. Nanti coba kalian perhatikan. Nanti pada waktu dilakukan oleh asisten mahasiswa itu dilakukan apa namanya? Review ya. Nah, berikutnya adalah genus Metastronggylus. Ya, spesies Metastronggylus apris, Metastronggylus pudendotectus, dan Metastronggylus salmi. Habitat dan inang definitifnya, tolong diperhatikan. Habitat atau predileksinya pada organa respiratoria. Bronchi bronchioli. Hewannya babi beruang, babi hutan, dan ruminansia. Morfologi cacing dewasanya berwarna putih, dilengkapi dengan 3 bibir yang kecil. Ya. Kalau yang grupnya Ascaris, 3 bibir besar. Ini kecil. Cacing jantan mempunyai bursa copulatrix, punya spikula yang bentuknya filiform, panjang, dan dia juga memiliki dorsal lobe. Nah, ini dia. Ini bagian posterior. Ini juga bagian anterior, ini posterior. Posterior yang jantan. Spikulanya nampak cukup panjang. Ya, ini dorsal region. Kemudian ini posterior cacing betina. Ya, ini telurnya dikeluarkan lewat sini. Ini sejumlah telur. Ini juga nanti coba cek di PPT saya. Dan berikutnya ini adalah famili Thelassiidae. Famili Thelassiidae ini ciri-cirinya dia tidak punya pseudolabia, kapsul pada mulut atau yang kita sebut dengan buccal kapsul ada, ujung posterior cacing jantan yang kita sebut dengan pre dan post anal papil ada, spikulanya unequal, jadi tidak sama panjang. Cacing ini, famili Thelassiidae, ini mereka ini berparasit pada mata. Ya. Nah, di sini. Genus Thalassia. Spesies Thalassia rhodesii. Habitat dan induk semang ini pada sakus konjungtiva, kantung konjungtiva. Kemudian pada ductus lacrimalis dari domba, kambing, sapi, dan kerbau. Morfologinya warnanya putih susu, besarannya itu seperti parutan kelapa, satu parutan kelapa. Panjang jantan 8 sampai 12 mili, yang betina 12 sampai 18 mili. Adanya kutikula berupa garis-garis transversal ya. Kemudian cacing jantan mempunyai prekloaka dan postkloaka. Dan kemudian ini spesies Thalassia calipeda. Habitat dan inang membrana niktitan dari anjing, kelinci, manusia. Spesies lainnya adalah Thalassia gulusa pada sapi, Thalassia lacrimalis pada kuda, Thalassia californiensis pada domba, rusa, kucing, dan anjing. Nah, ini bentuk gambarnya kucing ini. Di bagian terminalnya ini ada gambarnya begini, lateral view dari anterior. Ini berupa gerigi-gerigi ini. Ini varingsnya yang cukup kuat. Ini nanti untuk lengkapnya silakan lihat di PPT saya. Nah, ini kalian bisa melihat di sini, ya. Ini adalah cuticula, ya. Ini Gongylonema, ini Aquaria, ini Oxyspirula. Ini semua cacing-cacing ini ada anu di mata. Kemudian ini
Ini telasia. Telasia khas. Kutikulanya dengan anulasi kutikulanya. Kutikulanya ini bentuknya seperti cincin, anulus. Kemudian yang di sebelah ini di oksispirula yang khas pasti nanti keluar juga pada ujian praktikum. Dia dilengkapi di bagian esofagusnya ini adanya bukal kapsul dengan gigi, tapi di sini dia dilengkapi dengan seperti jam pasir ini ya. Esofagusnya nih seperti jam pasir. Oksispirula. Pasti keluar ini. Ini Spirocerca. Ini Oxyspirura mansoni. Habitat inang definitif pada membrana ningkitan dari ayam kalkun. Morfologinya panjang cacing jantan 10 sampai 16 mili, yang betina 12 sampai 19 mili. Jadi yang betina untuk nematoda selalu lebih besar dan lebih panjang. Kutikulanya halus, dia memiliki faring, ya, itu yang kita sebut dengan hourglass atau jam pasir. Ekor cacing jantan bengkok ke arah ventral dan dia tidak punya ali atau sayap. Ini nanti kalian lihat di PPT saya, bagian-bagiannya ini. Siklus hidup dari Oxyspirula mansoni. Berikutnya famili Aquariidae. Ciri kutikula bagian anterior terdapat ornamen disebut kordon, ya, atau celah selendang pada kutikula. Bibirnya kecil, bentuk segitiga dan faringnya silindris. Nah, ini dia. Ini yang namanya kordon itu yang ini. Iya. Jadi seperti mahasiswa atau anak TK yang wisuda kan diberi kordon juga dia. Oh, lulus diberi kordon. Kemudian berikutnya adalah genus Celospirura atau Aquaria. Spesiesnya Aquaria hamulosa. Habitat dan inang definitif pada gisard dari unggas, avian, kalkun, morfologi cacing jantan panjangnya 10 sampai 14 mili, yang betina 16 sampai 29 mili. Dia mempunyai dua kordon yang menjulur sepanjang tubuhnya, ya, dan garis luar yang tidak teratur. Spikulanya, alat kelamin jantannya unequal, tidak sama panjang. Siklus hidupnya ini diperlukan grasshopper atau belalang, beetles atau kumbang, dan bangsa rayap. Silakan dibuka di PPT saya. Kemudian berikutnya, genus Disfaring atau Aquaria. Spesiesnya adalah Aquaria macam-macam, ada Aquaria spindalis. Habitat yang definitif, dinding proventriculus, esophagus, dan usus unggas. Kalkun, merpati, burung mutiara, dan bangsa burung lain. Kemudian dia memerlukan induk senang perantara atau induk senang antara adalah golongan isopoda. Kemudian spesies Aquaria apa ini? Uncinata. Ya. Habitat dan yang definitif esophagus, proven, gisard, dan usus halus dari IT, angsa, dan bangsa burung liar di pantai. Morfologinya panjang yang jantan 8 sampai 10 mili, yang betina 12 sampai 18,5 mili, ya. Dia tidak memiliki kordon, tidak berbalik, dan beranastomose. Kemudian kutikulanya ada, jumlahnya 4 deret, meliputi bagian duri yang sifatnya longitudinal. Siklus hidupnya inang antaranya adalah water free, ya.
Nah ini dari Aquaria spiralis, ini kelihatannya si kordon ini ya, kordon ini, kalian tahu kordon itu kan seperti ini apa namanya? Ya kalung dari kain kalau wisuda itu loh kordon. Tapi ini tidak beranastomose. Jadi dia ini di sini dia tidak bergabung menjadi satu kesatuan, ya, jadi putus di sini. Nah, ini juga ini kelihatannya beranastomose malah dari Aquaria uncinata. Nanti kalian bisa lihat di PPT saya siklus hidup ini. Oke, jadi ini saya akhiri apa namanya eh, perkuliahan pada malam hari ini. Kalau di antara kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan. Izin Kalau Prof. ya gimana Mas? Untuk PPT siklus hidupnya masih belum Prof Iwan kirim. Anu Mas, coba itu kan ada yang di nematoda. Ya, jadi memang siklus hidup itu waktu itu yang saya kirimkan pertama adalah trematoda, kedua sestoda, ketiga nematoda. Nah, nematoda itu siklus hidupnya itu terdiri dari ini nematoda itu kuliahnya kan ada 3 session Mas. Nematoda 1, 2, 3. Ya. Jadi tolong kalian buka buka kembali yang siklus hidup nematoda yang sudah saya kirim melalui Mas Reza. Ya. Jadi tolong dicek kembali di situ. Karena itu sudah beberapa waktu yang lalu ya. Mungkin kalian sudah terlewat gitu ya. Silakan nanti dicek kembali. Ya. Jadi anu Oke, baik. Mas. Jadi memang nematoda tak jadikan satu, trema saya jadikan satu, sistem tak jadikan satu. Jadi siklus hidup nematoda itu tidak parsial gitu. Maksud saya langsung tak jadikan satu, gabung jadi satu, itu menjadi satu kesatuan sehingga memudahkan kalian untuk membaca. Ya, gitu. Oh, baik Prof. Terima kasih Prof. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini minggu depan masih online apa offline nih? Untuk minggu depan sudah offline Prof. Hmm. Saya pikir online terus. Tadi siang, tadi pagi, saya kan dengan kelas F. Ternyata ada trouble itu. Linknya. Iya Prof. Tadi pagi hebat sempat trouble. Nah, iya, makanya itu. Karena sudah lama nggak digunakan apa. Harusnya kan harus ya menggunakan online ya semua pirantinya tuh harus ditata gitu. Jangan sampai mahasiswa jadi kelabaan. Ya, dosennya juga ikut kelabaan karena waktunya kan berjalan begitu cepat. Ya. Baik, saya ucapkan terima kasih pada kalian semua. Tetap sehat kalian, jaga kondisi karena minggu depan tanggal 23 ujian praktikum. Besok kalian juga praktikum terakhir ya. Reviewnya kapan, Mas? Besok. Untuk review masih belum ada info Prof. Tolong Mas diingatkan pada Mas Mbaknya asisten kapan ada review. Ya, Baik karena Prof. review itu penting agar teman-teman tuh siap gitu loh. Mereka biasanya asisten akan memberikan clue, Baik Prof. Akan segera saya sampaikan. ya, memberikan arahan apa-apa saja yang